Hai, di episode kali ini gue akan ngobrol bareng Inka Rizky Takia Amalia atau Irta. Ngobrolin tentang pengalamannya menyelami dunia musik dan pengalaman pribadi. Podcast ini suara kita, dengarkan suaramu. Oke, mungkin sekarang kita langsung mulai aja nih. Mungkin boleh perkenalan dulu nih. Inka Rizky Takia Amalia, sering dipanggil Irta. Silahkan. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Wah, Nama aku Inka Rizky Amalia, biasa dipanggil Irta. Jadi Irta itu singkatan dari nama panjangku. Biasanya pada bingung. Terus apa ya? Aku saat ini mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta semester akhir. salah satu universitas di Yogyakarta itu Universitas Negeri Yogyakarta ya. Oh iya. Iya ya, iya deh iya. Ya, ini ngomong-ngomong kita satu domisili loh. Di Oh, Magelang. oh di Magelang, di Magelang. Nah, soalnya aku di belakang SMA 2. Oh, Magelang juga ya. Ya tetangga kita ya. Ya, sobat-sobat suhu dingin. Iya, punya aku lebih dingin lah. Ya, ke atas lagi sih soalnya punyaku kan kabupaten kepleset lah. Kabupaten kepleset. Mungkin buat mulai nih biar biar nggak kaku-kaku banget, kita mulai pakai tanya jawab cepat aja nih. Aku bakal lempar 2 pilihan, nanti kamu langsung pilih lah 3 detik. Nggak usah pakai mikir ya. Nanti di belakang baru kalau mau dikasih alasan atau apa boleh. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama. Pilih Fender atau Ibanez? Fender. Pertanyaan kedua, pilih gunung atau pantai? Pantai. Oke. Pertanyaan ketiga, pilih John Petrucci atau Joe Satriani? John Petrucci. Petrucci. Oke. Mungkin 3 itu dulu aja nih. Gimana mau dijelasin dari yang pertama nih? Kenapa Iya. lebih pilih Fender ya tadi? Mm-mm. Alasannya apa? Jadi dari dulu banget sebenarnya aku suka sama Fender, cuma kebutuhan untuk ngejob dan lain-lain pada saat itu lebih cenderung ke Ibanez. Dulu kan aku sempat materi lagunya macem-macem nih mas, jadi kayak ada dangdut, ada apa, dan kebanyakan dangdut itu pakai yang nggak cuma dangdut sih, cuma kebanyakan ciri khasnya itu kan pada pakai gitar up down, dan aku menyesuaikan gitu. Dan sebenarnya aku dari dulu ya sukanya Fender sih, cuma mas kalau Fender tuh udah nyoba-nyobain punya teman, jadi kayak pengen explore lagi aja. Explore sih, tapi aku paling suka karakternya Fender sebenarnya. Tele atau Strato? Strato. Strato. Aduh. Kita berbeda pilihan, aku mending Tele sih. Nggak, aku suka Strato. Aku suka bentuknya, aku suka tone suaranya. Kalau si Tele itu kan kayak lebih bright dan lebih jernih gitu nggak sih? Dan dulu aku pertama coba Tele itu kebetulan waktu senarnya tuh lagi nol berapa ya, 012 atau 013 kayak berat, terus aku malas. Pasti, apalagi awal-awal masih belajar ya. Jadi aku kayaknya nggak begitu enak dipakai Tele, tapi enggak sih, sebenarnya enak-enak aja, cuma ya aku kan masih belajar, masih explore nih, bisa aja aku dari Fender suka ke apa. Kemarin aja sebenarnya aku ada ini nih, udah rencana mas beli Fender kan, tapi sampai toko tuh aku nyobain Gibson. Aku suka Gibson itu, suaranya tuh kayak lebih bisa, waktu aku dicoba secara tuh kayak jatuh cinta gitu, nggak tahu kenapa. Terus aku ambil Gibson, nggak jadi ambil Fender, atau gampang berubah-ubah. Salah satu kendalaku pakai Gibson tuh, aku pernah manggung pakai Gibson, aku nggak suka gara-gara beratnya aja. Kalau soundnya sih enak.
Cuma suaranya kendalaku tuh, cuma di body gitarnya aja yang berat. iya emang berat sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi pilih gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Oh, anak pantai nih ceritanya nih. Sebenarnya aku jarang banget ke pantai, makanya aku pilih pantai. Kayaknya ke Oh, gunung oke. aja. Oke. Yang terakhir, tadi pilih John Petrucci. Iya, Ada apa nih ya sama John Petrucci? aku dari dulu tuh suka sama Dream Theater sih emang. Jadi kayak suka sama aransemennya dan lain-lain. Dan yang apa ya, kalau setiap aku dengerin lagunya itu kan aku fokusnya tuh ke gitarnya gitu. Dan aku suka aja cara mainnya, terus dia bikin aransemen lagunya kayak gitu. Dan apa ya, berkarakter banget sih. Tapi Joe Satriani itu juga iya sih. Aku suka dua-duanya sih mas. Cuma kalau suruh milih kayaknya aku lebih milih ke John Petrucci aja. Mungkin karena pengaruh dari lagu-lagunya juga yang lebih sering didengerin ya. Iya sih. Tapi dua-duanya sebenarnya aku sering denger juga sih. Cuma aku lebih, ya dua-duanya nih, ngesul dua-duanya, cuma lebih suka John Petrucci. Oke. Kan tadi bilang kalau misalnya suka Dream Theater dari dulu. Lagu Dream Theater pertama yang pernah dipelajarin tuh apa? Dulu tuh Metropolis. Metropolis. Wis, Iya. ngeri. Pertama langsung Tapi aku Metropolis. enggak, aku bukan gitar. Waktu itu aku belajarnya, aku masih anak keyboard. Oh, Aku kan oke. sebenarnya bukan gitaris, Mas. Aku juga merasa Kesasar. belum gitaris sih. Nah, berarti kamu tuh apa? Kamu Apa? uh, voka gitar apa? Kamu menyebut dirimu tuh sebagai apa? Apa ya? Gak tau lah, random. Aku kan calon guru. Jadi ya, apa aja deh yang dianggap murid nantinya. Oh, Yang berarti penting aku salah satu alasanmu buat masuk di pendidikan musik itu emang karena pengen jadi guru atau mungkin kayak lagi ada seminar atau lagi ada, ya yang gitu-gitu sih mas. Kayak aku nggak pengen jadi guru kelas biar aku bisa lebih kemana-mana gitu aja. berarti Gak tahu sih nantinya jadi apa. lebih seneng cari Cuma aku, pengalaman baru gitu-gitu ya? tapi aku suka kalau suruh sharing kemana gitu suka. Termasuk aku kan juga pengen ngerambah jobku kemana aja sih. Jadi kadang kan aku main kosidah, kadang aku juga pop-popan, aku kadang juga rock-rockan. Itu tujuanku juga pengen lebih banyak relasi, lebih banyak bisa sharing, dan nantinya pasti juga berguna. Kemarin aku juga ikutan duta wisata dan lain-lain juga, sebenarnya kayak media sharing juga sih kan. Aku sebenarnya fokus musik, tapi kan sebenarnya bisa diaplikasikan di mana aja kan Iya. materi musik. Kan nanti di duta wisata aku bisa kayak nge-explore atau ngangkat budaya-budaya musik yang ada di wilayah kita, atau bahkan sekedar cuma apa ya, kayak membantu mereka, musisi-musisi daerah itu up dengan ciri khasnya masing-masing. Mas pernah dengar nggak ini? Apa? Jadi ada tarian apa ya? Cuma aku lupa. Itu masuknya seorang atau apa? Cuma dia udah kolaborasi sama dangdut gitu. Jadi kayak misal kalau Hmm? di Purworejo tuh ada yang dolala tuh loh, atau apa gitu, aku kurang tahu sih. Cuma itu kan udah ada, kalau sepangku udah ada kendangnya dan lain-lain juga kan. Apa ya namanya aku lupa. Tapi di Magelang tuh ada mas. Jadi kayak gamelan udah campur sama gitar, udah campur sama apa, terus ada tariannya gitu. Pengen ngebulit itu sih, biar bisa menyesuaikan perkembangan zaman juga gitu. Oke, berarti itu emang udah jadi salah satu visi besar kenapa menekuni dunia musik nih. Iya, pengen memperkenalkan budaya sendiri juga. Aku juga ini mas, kemarin alhamdulillahnya ya, aku tuh kan suka banget sama musik-musik yang gamelan sama yang kolaborasi sama band kumbu-kumbu gitu. Aku ikutin deh. Aku tuh kayak mengapresiasi mereka udah berani
mengangkat budaya kita gitu. Jadi Mas tahu nggak Kiai Ganjur? Kiri Ganjur Bukan Kiai Kanjeng loh, tapi Kiai Ganjur. itu apa tuh? Baru Itu baru. itu musik. Jadi tuh kayak lagu-lagunya itu lagu-lagu Islami gitu. Cuma mereka bawainnya pakai gamelan sama band combo kayak modifikasi gitu loh. Kadang juga ada kendangnya juga, kadang beberapa musik. Dan kemarin alhamdulillah aku tuh ada satu event aku diajakin jadi vokalis cadangan sih sebenarnya, karena vokalis yang satu tuh lagi mengandung, jadi mungkin butuh backupan gitu loh. Dan kebetulan aku diajakin, aku seneng banget kayak punya relasi baru dan lain-lain. Suka sih yang kayak gitu sih Mas, aku gak tahu kenapa. Keren mungkin aja gitu, kita punya sesuatu. Contohnya kayak ini apa, tahu gamelan Kiai Kanjeng nggak? Iya kayak gitu, mirip-mirip. Itu kan juga kayak syiar Islam beberapa lah. Iya. Kadang kita yang Kiai Ganjur, nggak kita sih. Aku cadangan. Jadi itu juga bawain lagu-lagu luar juga sih. Terus di aransemen, terus beberapa ada di YouTube kok pokoknya. Ada yang upload juga. Berarti kamu emang pengen mengeksplor dan bereksperimen, tapi menunjukkan juga sisi budayanya di situ. Makanya itu salah satu alasan kamu kemarin sempat cover Lati ya? Lati ya, aku suka. Aku sangat mengapresiasi yang kayak gitu sih. Entah dia tuh berani mengangkat budaya kita, nggak cuma ngikutin yang hype saat ini atau dari luar doang sih, dari Eropa kan kebanyakan. Iya. Itu kalau nggak salah di YouTube-mu yang nonton udah 21.000 tuh yang Lati itu. Iya kayaknya. Aku nggak tahu sih kalau bakal banyak yang nonton. Nggak mungkin buat apa ya, buat perkenalan singkat dulu juga nih. Jadi kan kita sama-sama nggak kenal nih satu sama lain. Iya sih, aku cuma tahu Mas Bintang. Nah, kamu tahu atau nggak aku tuh kapan dan di mana? Di grup Padepokan. Di grupnya. Oh, kita pernah ketemu nggak sih Mas? Belum ya? Kalau nggak salah ya dulu tuh aku dulu les tuh waktu SMA. Kalau nggak salah aku jadwal tuh suka berubah antara hari Senin sama hari Selasa, Rabu atau Jumat. Nah kalau nggak salah tuh pernah aku sore datang, itu Om Yo lagi ngobrol sama kamu sama Bapak. Nah terus aku juga dengar cerita-cerita dari Mas Tri juga. Aku juga sering ke Mas Tri sih. Oh iya. Aku udah jarang ke Mas Tri sekarang, soalnya kemarin mau mampir-mampir nggak ada waktunya, kurang ada. Nah, mungkin kalau nyinggung tentang Mas Tri dikit ya, fun fact-nya tuh, kamu tahu Jackson yang dipakai Mas Tri nggak? Tahu. Nah itu sebenarnya itu gitarku waktu SD. Oh iya. Ya. Oh Jadi, gitarmu. Bagus lah itu. ya Kayaknya pernah tak pakai deh. Aku pernah pakai gitarmu nggak sih? Pernah pakai buat konser itu. Tapi itu gitar Jackson apa yang satunya ya? Mas itu punya yang satu lagi, apa yang namanya? Aku pernah lupa ya. Lupa aku Mas. Banyak lah di Mas Tri gitarku tuh. Iya banyak banget. Kalau kamu lihat di tempatnya Mas Tri ada Gibson, itu juga Gibsonku tuh yang Army. Kalau nggak. Oh ya. I see. Okay. Mantap. Cuma Mas Tri kan dulu sempat ini nih apa? Kalau nggak salah sempat ngisi gitar buat kamu pertama kali bikin single. Oh, aku di Mas Tri. Nggak apa? Mas Tri dulu sempat ngisi gitar 2 di single kamu yang pertama kan? Iya, sama ngisi gitar 2. Nah itu sebenarnya yang melatar belakangi kamu kok pada akhirnya coba untuk bikin single dan diupload tuh gara-gara apa sih? Wah, itu single itu tuh sejarahnya banyak.
Wih, sebenarnya. gimana tuh gimana? Itu buatannya ibuku sih Oh, buatannya ibu. sebenarnya. Ya, lirik dan apa-apanya. Jadi itu kan ceritanya tentang pertemanan tuh, Mas. Mm-mm. Tentang pertemanan yang eh, apa ya? Beda paham terus kayak kita jadi nggak satu tempat lagi kayak gitu. Jadi Mm-mm. apa ya? Mas sudah dengerin laguku belum tapi? Aku udah sempat denger sih. Cuma kayaknya di komen banyak yang salah mengartikan ya. Ya namanya lagu kan terserah yang mendengarkan Ya, ya. Yang multi interpretasi. iya, aku mengutarakan aja gitu. Oke, oke. Cuma yang kamu dapetin dari setelah kamu keluarin single itu efeknya seberapa besar untuk mengubah hidup kamu nih? Hmm, sebenarnya kalau dari luar biasa aja sih kan nggak yang soalnya kan orang-orang taunya aku kan bukan yang benar-benar anak pop gitu kan. Sebagian Mm. banyak orang lebih tahu kalau ke dangdut sama Kausida dan tiba-tiba aku rilis lagu pop. Tujuanku sih ya buat eh, berkarya aja, nggak lebih dari itu sih. Terserah nanti orang-orang mau nangkepnya gimana. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung nih ada kasidah Kasima ya kalau nggak salah. Dulu aku sama Kasima. Jadi boleh nggak dicoba diurutin timeline bermusik kamu tuh dari tadi tuh ada Kasima, keluarin single, terus ada Irta and Friends, terus sekarang ada apa aku nggak tahu. Urutannya sebenarnya kayak gimana sih perjalanan musik kamu? Urutannya itu apa sih? Dulu tuh random ya. Aku kan suka ngeband-band, suka nyanyi. Eh, dulu waktu TK, SD gitu itu aku kadang sering suka nyanyi, tapi nyanyi acara-acara kayak kecil-kecil itu, misal ada acara di TK atau acara di SD atau acara di SMP. Tapi waktu SD itu aku sempat pernah ikut festival-festival gitu sama kakak. Tapi habis kakak udah masuk kuliah, aku udah jarang ikut lagi soalnya kan aku eh, waktu itu agak bingung cari partner yang cocok soalnya di dulu aku kan SMP-nya cuma di dekat rumah aja jadi kayak nggak bisa terlalu explore keluar gitu sih. Terus aku SMP tuh fokus belajar musik-musik juga dikit-dikit doang. Nah, SMA itu aku ditawarin eh kosidahan itu Kasima. Ya pokoknya sebelum sama Kasima tuh aku cuma kadang ikut festival, ikut parade-parade, ngisi-ngisi acara. Misal ada acara agro atau acara apa di Magelang, di Alun-Alun. Tapi masih kayak kecil-kecil gitu aku cuma bantu-bantu doang sih. Dan dulu aku juga gak ngerti aku mau fokus di mana soalnya dulu aku SMP tuh pengen jadi random sih kadang pengen jadi dokter, kadang pengen jadi astronot. Dulu aku suka banget sama planet-planet. Tapi di situ SMA itu aku udah mulai ditawarin job. Jadi Kasima itu sih yang pertama nawarin job aku juga Kasima. Ya, yang lain-lain misal dapat penghasilan juga mungkin dari menang festival-festival gitu mas. Cuma yang benar-benar job itu aku pertama sama Kasima. Dan udah nih beberapa tahun sama Kasima. Abis itu aku punya kesibukan kuliah dan aku harus memilih salah satu di antara keduanya karena nggak mungkin aku fokus dua-duanya. Karena Kasima itu jadwalnya padat banget dan aku kasihan teman-teman misal kalau nungguin apa ya misal dia suatu event aku nggak bisa datang dan lain-lain jadi aku memutuskan diri untuk ya sebenarnya dari dulu sih freelance mas cuma kan itu grup prioritas utama lah ibaratnya kayak gitu jadi aku akhirnya mundur aja sih sebenarnya banyak sih bukan cuma karena itu faktornya tapi aku jelasin itu aja ya Oke, siap. intinya aku fokus sama kuliah ini nggak bisa aku dua-duanya karena posisi kasih makan base campnya di Magelang dan kuliahku di Jogja badanku juga nggak kuat juga kalau bisa ngurutin dua-duanya dan
aku berpikir aku juga nggak mungkin cuma di Kasima doang sampai misal aku lulus SMA terus aku nggak kuliah terus aku di situ doang, kayaknya ya bukan tujuan gue aja sih. Walaupun sebenarnya aku dulu suka karena Kasima itu aransemennya juga kadang kita walaupun kita nggak ada gamelan tapi kita kayak masukin lagu-lagu Jawa mas di lagu kita di aransemen modern juga, jadi aku suka sih gitu. Habis dari Kasima aku kan freelance, habis freelance aku udah deh ngejob kemana-mana, kadang ada tawaran di Kosida di Semarang, kadang ada tawaran buat jadi vokalis kayak misal aku di Ganjur tadi atau band-bandan wedding dan mungkin main-main di komunitas rock kayak kemarin aku sempat main sama MBC ya gitu sih, gitu-gitu aja. Aku yang penting sekarang fokus explore dulu dengan media yang udah aku dapetin gitu. Keren, 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 keren. Tadi aku mau narik sedikit nih, tadi kan kamu sempat mention kalau waktu kamu SMP itu kan sekolah kamu deket dari rumah tuh. Jadi kayak Iya, mungkin kita nggak punya kesempatan lebih untuk bisa explore atau kesempatan yang tersedia di daerah kita tuh cenderung lebih sedikit nih. Nah, tapi kan setelah kamu kuliah ini, apalagi udah hampir 4 tahun di Jogja itu, ya kamu tahulah ada banyak kesempatan yang terbuka untuk belajar atau untuk kita explore. Pendapatmu sama adanya apa ya? Sama perbedaan akses itu menurutmu iya. kayak gimana? Uh, karena orang berkembang itu menurutku butuh media dan uh, namanya lokasi itu kan menunjang banget ya. Misal Yes. sama ketersediaan media yang ada di lokasi tersebut. Jadi kalau di sini adanya ini, di sana ya adanya itu. Cuma kalau Jogja itu kan lebih banyak apa ya? Uh, jaringan, banyak komunitas, banyak media yang bisa kita pelajari. Kayaknya apapun juga ada deh kalau kita di Jogja. Gitu. Kalau di Gerabak belum tentu. Misal ya, misalnya aja barang elektronik lah atau apalah gitu kan juga di Jogja ada. Di sini nggak sekomplit di Jogja, ibaratnya kayak gitu kan mas. Jadi media dan aksesnya itu mempengaruhi seorang berkembang. Lokasi mempengaruhi seorang berkembang. Berarti emang ada pengaruhnya banget ya. Dan kamu punya apa Iya. ya? Punya dorongan atau keinginan untuk bantu mungkin teman-teman kita yang ada di daerah yang sama dengan kita untuk punya kesempatan yang lebih luas lagi atau enggak? Iya, makanya aku lebih senang tadi mas, aku pengen jadi guru tapi bukan Bukan guru guru yang sharing formal yang gitu. bisa kemana-mana, bukan cuma di satu lokasi. Karena kalau satu lokasi, ya mungkin bisa mengoptimalkannya. Cuma aku lebih tipe yang kemana-mana karena menurutku kalau di kelas tuh apa ya, kayak lebih sempit aja gitu ruang lingkupnya. Lebih terbatas ya kita untuk pengen mengekspresikan diri gitu. Iya. Jadi aku lulus ini pun, walaupun aku lulusan pendidikan pun aku tidak berencana untuk masuk ke jadi guru gitu, enggak juga. Jadi pengen lebih baik mungkin kalau bekerja ya daftarnya yang aduh aku mau ngomong cita-cita tapi kayaknya takut kesampaian. Nggak apa-apa Jadi justru. ya ah, intinya sih yang bisa kemana-mana aja sih, dan aku suka banget sama anak-anak sebenarnya. Jadi aku pengen mastiin mereka tuh tumbuh dengan keadaan dan lingkungan yang baik gitu. Pengen sih kayak gitu, nggak tahu kenapa. Berarti kamu kayak semacam pengen punya satu wadah tersendiri di mana itu bisa jadi tempat anak-anak atau teman-teman untuk belajar, berkembang, berkarya dan supaya mereka bisa terekspos oleh apa ya? Mungkin oleh entah media atau entah orang-orang di publik biar mereka lebih tahu kalau ternyata orang-orang kayak gini tuh tersedianya banyak, cuma selama ini nggak pernah kena expose-nya aja gitu. Iya, jadi
kan yang patut digarisbawahi pendidikan di negara kita itu kan belum merata ya Mas ya. Jadi kayak Bener. ya dengan sebisaku nanti ke depan atau aku nanti ikut komunitas-komunitas lain, ya aku bisa apa ya buat sedikit apa ya membantu mereka. Misal aku ikut duta wisata atau apa, aku kan juga pengen masukin seni-seni yang ada di sini biar lebih dilihat oleh kedinasan atau apa. Pengennya sih kayak gitu. Tapi semoga aja ya. Amin. Oh, itu berarti salah satu alasan kamu ikut duta wisata kemarin ya? Aku baru tahu Iya, sih malah kalau kamu ikut duta wisata tuh. Kamu juara 3 ya? iya aku juara 3 sama juara favorit sih. Yang Kalau jadi favorit duta wisata karena polling Instagram kali ya, karena aku udah punya beberapa follower jadi karena Irtanesia nih berarti nih. Jadi favorit. iya sih. Karena Irtanesia. Oke, oke. Nah, mungkin aku bakal mulai tanya sedikit lebih dalam lagi nih. Eh, Berdasarkan pengalaman, kan kamu Ya. pasti ngejob udah ke berbagai kota nih. Ada nggak sih kota yang buat kamu tuh, wah ini paling berkesan nih dibandingin yang lain? Apakah karena dia yang paling jauh atau ada momen tertentu di sana? Ada nggak? Hmm, yang paling berkesan itu aku langsung kepikiran sama Wonosobo sih. Wonosobo? Iya, Wonosobo. Jadi menurutku ya, aku lihat reactionnya mereka saat nonton. Aku waktu itu main sama grup Kosida dari Semarang lah. Terus ya beberapa desa sih mas sebenarnya kayak Hmm. ngurangin orang banget. Jadi kayak misal walaupun ya transitnya kan bukan kayak hotel atau apa, bukan kan Ya, kalau main-main di desa gitu enggak yang kayak gitu, tapi bener-bener tuh di dikasih transit rumah terus di apa ya disambut dengan sangat welcome, ditawar-tawarin segala macem gitu, jadi kayak diorangin banget, jadi dihargain banget sih. Terus kalau begitu kita main, karena ini event kosidah ya beda kalau udah dangdut. Mereka tuh kayak rapi, terus bener-bener merhatiin yang di depan, terus apa ya orangnya juga lucu-lucu, sederhana, nggak neko-neko aku lihatnya ya, nggak terus yang gimana-gimana gitu. Kayak apalagi kalau orang tua di sana itu kan kalau sama kosidah excited banget ya mas, pasti. jadi kayak bener-bener kedatangan artis besar kayak gitu. Kalau aku lihat dari kacamata aku ya, kalau orang lain lihatnya sih beda, cuma bener-bener kayak menghargai banget. Apalagi orang tua yang bikin ini sih, yang bikin beda tuh mungkin ya karena yang nonton tuh orang tua, anak-anak kecil juga. Jadi biasanya kalau manggung event pop atau event wedding gitu kan biasanya orang uh, lalu lalang atau apa kalau yang di wedding kan. Tapi kalau yang event-event yang kayak gitu di desa-desa gitu, itu aku sukanya karena mereka tuh kayak mengharapkan banget. Dan jadi aku tuh main 3 jam mas, aku tuh kalau Ih, ngejob sama Kosidah tuh aku main 3 jam, kadang berdiri. Itu jumlah lagunya 24 lagu, tapi kita kayak bintang tamu utama doang, jadi kita yang manggung di situ, nggak ada yang lain. Mungkin kalau ada yang lain juga cuma hadir-hadir dari setempat doang gitu. Jadi aku aja nggak ngerasa capek begitu lihat antusiasnya orang tua, senangnya mereka, jadi kayak senang banget gitu loh. ya, Jadi ikutan senang aja sih. Aku juga soalnya namanya di panggung ya kan, sesuatu yang paling menyenangkan adalah membuat audiens juga senang gitu kan. pastinya. Jadi ya senang banget soalnya itu orang-orang tua, nggak kayak event-event anak muda gitu. Nah, berarti apa ya? Dari kebanyakan orang-orang yang nonton itu kayak pasarnya beda-beda gitu. Kayak misalnya kalau Kosidahan yang nonton cenderung usia yang orang-orang tua, kalau kamu main yang dangdut mungkin yang muda-muda atau gimana. Terus dari semua penonton-penonton kamu nih, pernah nggak ada penonton tuh yang tingkahnya aneh-aneh banget? Misalnya lagi nonton, kamu lagi sama grup dangdut kamu, tapi mereka bawa bendera slang atau ada nggak yang kayak gitu? Itu pasti ada sih.
Jadi qasidah itu kalau aku balikin ke yang pertama ya Mas. Kalau yang qasidah itu sebenarnya kalau di desa Wonosobo, ya nggak desa sih, yang di desa-desa yang lain juga, nggak cuma di desa di Wonosobo, itu range range usia yang nonton tuh semuanya sih Mas. Jadi anak muda seaku juga banyak. Dan ini yang aku suka juga, karena mereka masih menyukai musik qasidah yang udah kita anggap lama. Walaupun kalau aku manggung juga kadang ada request dangdut juga sih. Itu yang mungkin bikin mereka ikut nonton juga. Tapi mereka juga mendengarkan musik qasidah juga gitu. Nggak terus nutup mata. Aduh, aku sukanya misalnya kayak gini. Aku sukanya rock, aku nggak mau dengerin musik inilah atau musik ini. Seenggaknya aku menghargai mereka tuh, mau mengapresiasi, mau mau nonton dari awal sampai akhir juga gitu. Dan kalau yang apa Mas tadi dangdut ya? Kalau ngobrolin soal penonton sebenarnya banyak lah yang aneh-aneh. Waktu itu aku pernah tuh main di Jepara Mas, event syukuran kelahiran anak itu. Jadi kalau biasanya kalau di desa-desa itu kan misal nanggap orkes dangdut kayak gitu, itu sistemnya sama kayak yang qasidah tadi, kayak jadi kayak sewa region besar, panggung besar, dan cuma band itu doang yang main. Tapi kita mainnya 3 jam kayak gitu. Banyak sih yang aneh-aneh. Yang paling aku inget tuh kejadian di Jepara. Jadi dia tuh bawa celurit Mas di belakangnya. Iya, jadi tuh ada desa yang saling tengkar gitu loh Mas. Dan kadang taruhannya tuh dilampiaskan kalau ada pentas dangdut. Makanya kan kadang beberapa kalau lagi pentas dangdut kan ada yang hajar-hajaran dan lain-lain. Itu sebenarnya faktornya bukan cuma karena desak-desakan aja. Mungkin ada yang desak-desakan, cuma faktor lain juga karena misal perang antar desa dijadiin itu buat media gitu loh Mas. Jadi waktu itu ngeri banget, ada yang bawa celurit, itu nyawer aku. Padahal aku posisi pegang gitar. Dan aku lupa ya waktu itu aku nyanyi atau enggak. Cuma posisi aku pegang gitar. Nah temanku tuh bilang, aku kan nggak biasa nerima sawer kan. Mungkin kalau nerima sawer itu temanku yang vokalis. Itu pun juga kalau di sawer biasanya bukan sama orang yang aneh-aneh sih. Soalnya kan pakai jilbab gitu kan. Lebih safety lah. Soalnya kan ada qasidahnya kalau pakai jilbab biasanya gitu. Dan orang-orangnya tuh ada orang baik dan bukan orang baik sih Mas. Kayaknya orang-orang yang lebih lebih kalem lah. Kalau suka qasidah biasanya kan orang yang anak-anak muda itu kan sukanya yang dangdut doang, nggak terlalu tertarik sama yang qasidah, maksudnya gitu. Jadi tuh temenku tuh bilang kan di belakangku, udah terima aja. Aku kan nggak biasa kan, aku kayak bingung gitu loh. Terus itu soalnya mabuk, daripada nanti malah kenapa-napa, wes terima aja gitu. Lalu udah aku lepas gitar, aku terima aja. Itu aku dapat berapa ya? 5 lembar 50 ribuan. Itu dari yang bawa celurit? Iya, dimasukin kardus kayak gitu. Iya, dari yang bawa celurit. Tapi akhirnya tuh dimundurin sama Pak polisinya. Tapi pelan-pelan. Soalnya mereka takut melukai orang kan. Soalnya dia mabuk. Dan beberapa hari setelah itu, waktu itu juga ada yang, ini Mas, ada yang akhirnya perang gitu. Rusuh. Aku juga sering lah di beberapa tempat, aku baru main 5 lagu, 6 lagu kalau yang event dangdut kan. Itu langsung bubar. Karena rusuh. Jadi nggak jadi, pentasnya nggak jadi. Tapi gaji tetap sih. Tapi misal baru main 5 lagu 6 lagu terus beneran berhenti dan pulang aja gitu? Iya, beneran berhenti terus pulang. Kacau juga sih sebenarnya orang-orang yang... Aku pernah 4 lagu Mas, 4 lagu, 4 tuh baru intro. Bubar deh. Udah make up-nya udah agak lama, cek soundnya udah agak lama. Tahu buat berantem kan nggak usah yang serius-serius banget ya. Iya, tuh bubar. Nah, aku baru tahu sih kalau di daerah-daerah tuh justru event-event sering dijadiin jadi lapangan pertarungan gitu.
Ih, iya Mas. Nih, aku kasih faktanya ya. Habis itu Mm-mm. beberapa bulan sih, setelah itu entah 2 bulan atau 3 bulanan, aku dengar kabar kalau Jepara itu nggak boleh ada event dangdut sama sekali. Karena buat ajang perang. Oke. Jadi bolehnya cuma kosidah pun itu terbatas juga. Waktu itu aku pernah main di Jepara, tapi intinya nggak dapet izin. Berarti kan emang belum kondusif kan Iya. suasananya. Oh, berarti kalau di Jepara masih belum ada izin gitu bikin kosidahan, tapi orang-orang yang datang tetap tetap pakai celurit, cuma celuritnya ada tulisan Bismillahnya gitu ya. Nggak tahu juga mas, itu nakutin sih. Soalnya kan kalau orang sana, ya nggak orang sana doang sih, orang sini pun juga iya. Namanya tragedi bunuh-bunuhan antar kampung, tawuran-tawuran gitu kan juga Iya. banyak kan. Cuma yang waktu itu aku juga aku datangnya di daerah yang rawan tawuran gitu aja sih. Nggak kebiasa soalnya kan kita di Magelang damai-damai aja kan ya. Iya, Magelang tuh tempat paling santai sih sejauh ini ya. Waktu itu ada event itu nggak sih mas? Ada Apa? kejadian supporter bola ya kita, Oh iya iya. Iya. Kalau nggak salah sama tapi bukan dari daerah kita sih kayaknya. iya Sleman bukan ya? Kurang tahu aku. iya Sleman Aku dengar Sleman Sleman. katanya. Berarti kadang-kadang yang bikin rusuh tuh emang penonton-penonton yang apa ya, yang punya kepentingan sendiri gitu ya. Iya, jadi tapi yang kena korban kan jadi komunitas besarnya, jadi Ya, kasihan aja ya. yang paling kasihan ya yang mengadakan acaranya dong kalau di daerah-daerah gitu kan mereka juga keluar nggak mungkin cuma dikit kan itu. Iya, jadi kadang sebelum kita main mas, Pak Polisnya, kan ada penjagaan Pak Polisi itu harus Hmm. pakai izin ya. Kalau daerah-daerah kayak gitu. Terus Pak Polisinya naik, terus bilang, kalau nanti ada rusuh, nanti yang rusuhin ganti semua biaya yang panitia udah keluarin, intinya gitu. Soalnya kan ngerugiin panitia kayak gitu. Tapi ada sih yang sampai udah dibilangin gitu, tetap Tetap rusuh aja. dan bubar. Ya udah, dia ganti rugi kali nggak tahu. Iya harusnya ke kantor polisi. Ya aku lihatnya dia udah bawa belur-belur gitu sih. Kasihan tapi ya gimana, dia yang nakal. Ya kasihan tapi aneh juga sih kalau kita kasih konsekuensi buat ganti kerugian, dia jelas-jelas udah nggak mungkin bisa ganti kerugian nggak sih? Jadi kayak dia aja nothing tulus gitu. Iya sih, tapi Ya nggak tahu siapa tahu yang berani orang kaya. benar-benar. Terus dia udah Kita berani nggak boleh ngeganti menjudge semuanya. seseorang cuma dari penampilannya aja meskipun dia udah babak belur. Iya, kita kan nggak tahu kepentingan. Jangan-jangan dia kayak gitu karena dia punya komunitas Hmm. kepentingan yang tidak baik, Ya, misalnya. Yang udah punya dana-dana banyak atau apa. benar-benar. Udah deh rusuh aja nggak masalah. Kok gampang, bareng-bareng le nanggung. Umpamanya kayak gitu. Kan ada kan. Ya. Bisa jadi mereka juga ini, mereka YouTuber lagi bikin prank untuk event apa, ntar mereka upload ke YouTube, dapat duit. Bisa juga tuh. Iya mas, kalau kita ngomong soal kemungkinan mas, semua bisa juga mas. Iya. Jadi yang penting mah kita lakuin tanggung jawab kita. Kalau misalnya ada aneh-aneh ya itu di luar dari kendali kita. Aku masuk ke ini sebenarnya di DM ada beberapa pertanyaan titipan sih. Aku coba filter pertanyaannya ya. Soalnya yang masuk ada yang aneh-aneh juga sih pertanyaannya. Sudah kuduga. Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama dari ada pertanyaan dari @ilham syamtar. Gimana cara Irta mengatasi rasa tidak pedean? Dengan memberikan yang terbaik versi kita sih. Dengan memberikan yang terbaik versi kita. Tapi itu kan sekarang nih kita ngomongnya kayak gitu. Kalau beberapa tahun yang lalu tuh pasti nggak pede kan? Kalau nggak pedenya di apa dulu nih, misal kalau suruh pidato bahasa Inggris, aku bener-bener nggak pede karena belum terlalu menguasai. Tapi kalau soal panggung, aku suka sama panggung, jadi aku nggak pernah tuh namanya grogi di panggung. Berarti justru kalau ketika kita nginjek kaki di panggung, apalagi megang gitar, megang mic itu justru makin semangat ya? Iya, aku senang. Nggak ada grogi-grogi sih kalau di panggung. Mungkin kadang keringat dinginnya kalau misal uh, ngulik, terus aku di panggung belum lagi lupa atau apa. Cuma aku bisa alibinya, kayak misal pura-pura nggak tahu lah atau apa, kayak gitu aku bisa. Tapi dalam diri tuh sebenarnya keringat dingin karena
Ya, berarti kurang Ya. mempersiapkan yang terbaik kali ya. Yang bikin aku nggak pede. Iya, yang kayak gitu sih. Kalau salah satu trik yang dulu aku sering pakai, kalau misalnya entah lupa atau entah gimana tuh, aku selalu matiin volume gitar, terus aku kayak pura-pura ada kendala sama kabel. Aku aku nggak gitu sih. Jadi aku improve sedapatku, cari aman. Tapi kalau udah bener-bener buntu, aku lemparnya ke keyboard. Aduh, nggak baik banget sebenarnya. Ya kamu nanti yang ngisi, aku lupa sama menitnya gitu. Sampai temanku mungkin gregetan sih. Biasanya kalau gitaris gitu sih, Iya. kayaknya. Atau aku aja deh. Ini soalnya kayak Biasanya gitu. Soalnya kadang hmm, tiba-tiba blank kan. Soalnya posisi iya. gitar kan banyak kan mas. Jadi kayak, gimana gitu. Berarti dulu sempat beberapa kali manggung di job yang gede tapi ada ngeblank itu juga pernah berarti? Kalau panggung gede sih aku jarang mas. Soalnya aku prepare-nya pasti lebih prepare. Tapi kalau misal kadang kan ada gini nih, banyak lagu-lagu yang kayak udah nah nanti ini refnya aja buat intro, terus lagunya buat ini. Jadi kayak lagu-lagu dadakan gitu. Ya improve aja gitu. Berarti emang perlu, Cara tapi kalau menurutku ya, kamu emang udah mungkin secara mental udah terlatih dari kecil sih. Kayak kamu kan tadi bilang kalau dari TK udah sering banget ngisi acara, mulai nyanyi-nyanyi, entah acara TK atau acara apa. Mungkin itu secara nggak sadar udah ngelatih kepercayaan diri kamu. Jadi mungkin buat teman-teman nih tadi dari Ilham Syamtar, kalau kalau pengen ngelatih percaya dirinya mungkin sering-sering latihan aja. Kalau emang dari dulu-dulu belum sempat, ya kita mulai dari sekarang sering-sering latihan ke depan panggung. iya sih. Jadi jangan ya nemuin kesenangan aja sendiri. Kalau kalau aku kan emang naik panggung tuh hobi ya mas. Manggung tuh aku hobi. Ketemu banyak orang terus aku diliatin di panggung itu kayak sensasi yang aku suka gitu. Jadi kayak aku diperhatiin, kayak aku ya apa ya, suka aja gitu. Aneh gak Apalagi sih kalau punya hobi? bikin orang nggak aneh kok, soalnya aku juga ngerasain gitu sih, apalagi kalau, karena apa yang kita lakukan orang lain tuh bisa menikmati, bisa ketawa, bisa enjoy itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu sih. Iya, kayak merasa berguna dan bermanfaat aja walaupun ya masih nggak jelas gitu. Oke, mungkin mau lanjut ke pertanyaan yang lain nih, Boleh boleh. dari @adelia_iya, nanya dong, skincare-nya Kak Irta apa? Apa ya? Macem-macem. Waduh, Apa ya aku kalau dulu kecil aku tuh itu pakai Viva yang normal atau kalau enggak pakai Viva Bengkoang. Itu sih yang lainnya tuh udah biasa, misal kayak krim malam atau hand body itu kan kayak biasa-biasa aja sih, standarnya cewek lah. Kayaknya aku oke. nggak bisa sebut merek banyak-banyak deh mas. Oh enggak, kalau di podcast bebas-bebas aja, kita mau Biasanya nyebut berapa kapan-kapan. merek. Apa ya? Aku tuh cocok nggak cocok kan sih. Aku malah lebih apa ya? Kalau skincare tuh, aku biasa-biasa aja sih. Bukan yang terus pakai serum-serum gitu juga enggak. Mungkin biasanya dikasih Oh. endorse Oh, jadi aku pakai. udah nerima endorsement udah dari Kemarin kapan? aku dapat endorse. Aku dapat endorse dari semester 1 deh mas. Kayaknya kelas 3 SMA gitu tuh yang nawar-nawarin doang deh. Tapi aku kalau yang fokus benar-benar endorse itu semester 5-an gitu. Tapi sekarang kurang aku urus lagi sih, nggak tahu karena aku punya kesibukan lain terus aku kan kayak butuh admin gitu. Tapi kadang aku tuh orangnya nggak percayaan sama orang, jadi gimana ya, bingung. Jadi kayak kurang fokus gitu loh kalau soal endorse. Berarti untuk apa ya, untuk akun kamu, untuk kegiatan sehari-hari kamu, termasuk konten, terus produksi, edit video dan lain-lain itu murni kamu sendiri? Iya aku sendiri. Aku pernah punya tim tapi aku nggak kurang kurang cocok sih karena ya mungkin karena akunya sih mas. Aku kan orangnya idealis ya. Jadi begitu aku bikin tim, misal biasanya kan tim mengeluarkan versi terbaik versinya. Mungkin Iya. aku yang agak egois dikit, jadi aku pengennya lebih gini ya. Soalnya kan aku yang apa aku nanti yang gini, aku yang gini. Jadi aku tuh pengen mendominasi di situ. Nggak baik juga sih sebenarnya. Tapi kalau misal kita
kalau pengalaman ya, aku ngikut-ngikut doang tuh aku nggak ada rasa puas dari diriku, soalnya yang punya project tuh aku, gitu. Berarti mungkin belum ketemu yang pas aja kali ya, karena perbedaan referensi, perbedaan value. Iya, iya, perbedaan sih. Jadi emang belum nemu. Kadang kalau sekarang sih tetap masih kerja sama orang, cuma ya sebatas misal eh, aku dibantuin ini, kamu bantuin ini, gitu doang. Jadi kayak benar-benar bukan yang satu tim gitu, belum, belum lagi sih. Tapi kalau misal ada job atau apa yang emang udah aku pribadi sama bandku atau aku solo-solo gitu mas, aku biasanya lempar sih. Jadi eh, nanti tak ini gimana ada gini 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 gitu. Terus kalau misal aku lagi butuh orang buat koordinasi lapangan atau buat ngatur player dan lain-lain, aku udah ada orang buat ngatur itu. Jadi pertama emang harus ke ACC aku dulu, bukan terus yang manajer nge-ACC dulu. Soalnya kan aku juga punya jadwal kuliah yang aku nggak bisa tinggal terus gitu. Untuk jadwal kuliah seberapa terkendala dari pengalaman pribadi? Terkendala sih cukup banyak sih mas, karena aku sempat cuti 1 tahun. Di aku masih setahun lagi nih ibaratnya. Dulu sampai aku tuh pernah nggak lulus mata kuliah PIM mayor gitar gitu karena aku nggak bisa ngejarnya. Aku udah kebebanan materi buat job dan kebebanan materi buat kuliah, dan aku tuh kurang ngerti kalau gitar klasik di UND itu seuwu itu gitu loh waktu itu. Jadi aku tuh kayak kurang referensi pelajaran aja sih buat teman-teman kalau misal kita mau masuk fakultas atau pilih mayor atau pilih spesialis gitu tuh kita harus ngulik dalam-dalam dulu biar kayak jadi kita bisa mastiin kita mampu enggak. Karena sebenarnya itu mampu, tapi kalau kalian punya kepentingan atau pekerjaan yang lain, dipastikan itu tidak terganggu. Dan aku tuh contoh yang terganggu, Mas. Tapi dulu aku cuti bukan karena kerja sih, tapi emang karena project. Jadi emang harus cuti. Itu untuk projectmu yang mana nih? Yang apa? Bikin orkestra itu ya? Itu sebenarnya projectnya aja di Jawa Timur sih, Mas. Waktu itu aku Di pernah Jawa Timur. buat satu album. Buat satu album sama Relita. Setelah aku keluar dari Kasima itu aku masuk ke Relita. Di Relita Oke. itu, oh iya aku belum sempat cerita Relita ya mas. Tapi Iya, Relita itu iya. termasuk freelanceku soalnya. Tadi kan aku bilang Kasima terus aku freelance kan. Relita itu termasuk freelanceku, cuma yang lebih aku prioritasin aja di situ. Karena itu juga grup qasidah yang suka ngiringin kiai-kiai, jadi aku memprioritaskan itu karena aku suka. Dan kalau yang waktu di Jawa Timur itu, aku sebenarnya ngerjain project dangdut sih mas di sana. Dan aduh ceritanya banyak banget sih kalau buka real fact-nya. Sebenarnya aku juga nggak pengen sampai cuti, cuma gara-gara orang sih, gara-gara aku terlalu percaya sama orang dan nggak lihat resiko ke depannya atau kurang hati-hati, aku jadi terjebak dan akhirnya aku cuti. Nah konser itu adalah bentuk penyesalanku cuti. Jadi aku bikin orkes karena aku kesel aku cuti mas gitu. Oke, jadi itu hmm, Kenapa aku harus cuti gitu? iya, 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 iya. Tapi si orkes itu emang, Dan aku tuh nggak mau masa cutiku terbuang sia-sia, jadi kayak aku harus ngapain gitu loh. Akhirnya aku buat deh gitu. berarti kamu tipikal yang nggak bisa diem doang di rumah beberapa hari, kayak ngerasa nggak produktif tuh nggak nyaman banget gitu ya? Nggak bisa, nggak bisa. Sakit badanku kalau diam aja. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan sempat mention apa Renita nih. Nah, dari Cerita. Renita juga sebenarnya nitip pertanyaan sih dari @renita_entertainment ya. Tapi nanyanya gini nih, apa Kak Iya, Irta udah punya pasangan atau belum? Nah, ini mungkin maksudnya pasangan untuk bermain musik atau pasangan untuk bermain di band atau apa nih, kira-kira pasangan apa nih maksudnya nih? pasangan hidup ya masih seikhtiar-ikhtiarnya kita sama pasangan Wih, itu, kalau belum sampai nikah itu belum bisa disebut pasangan. Jadi wih, aku belum menikah, berarti aku belum punya pasangan. berat, berat, berat.
Iya, gimana ya, soalnya cewek kan, soalnya Hmm. ada beban mental sih kalau misalnya cewek bilang udah punya atau belum punya, tapi ya itu kok nggak jadi sama dia atau gimana. Jadi ya tunggu aja ya, nanti kalau ada yang serius sama aku berarti muncul di Di timeline sosial media nih. Instagram. Oke, siap siap. Ini soalnya juga banyak yang nanya apa kapan nikah, udah punya pasangan atau belum. Mungkin jawabannya ya itu tadi sih. Atau mungkin katanya Irta besok mau nikah kalau nggak hujan. Tapi sekarang karena lagi hujan jadi belum tahu ya kepastiannya besok kayak gimana nih. Iya, masih hujan jadi aku belum menikah sekarang. Di Renita tuh tahun berapa tuh? Berarti kamu ke Jawa Timur untuk beberapa bulan gitu ya? Itu sebenarnya cuma 2 minggu sih mas, Oh, 2 minggu. 2 minggu. Dan tadinya tuh rencana kontraknya tuh 1 tahun. Jadi kan aku mikirnya, aduh, cuti nggak, kayak gitu. Jadi intinya tuh waktu itu nggak bisa kalau nggak cuti, tapi ternyata proyeknya tuh nggak terlalu sesuai yang diharapkan dan orang-orangnya juga nggak sesuai yang diharapkan. Prediksinya tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Jadi cukup 2 minggu akhirnya. Dan aku nyesal kan, makanya aku nyesal terus aku bikin itu. Oke. Kalau soal realita terbentuknya kapan, itu setelah aku keluar dari Kasimal. Bukan keluar sih mas, aku dari dulu freelance di sana tuh, cuma emang sering main di sana. Jadi sebenarnya walaupun aku di Kasimal, aku juga kadang sering manggung gitu sih. Cuma mungkin nggak terlalu ke-expose kan, karena yang paling ke-expose kan yang sama Kasima. Kalau Rendita itu pokoknya setelah aku keluar 1 bulanan kayaknya, terus kita bikin lagi aja, tapi yang santuy gitu. Oke. Sampai sekarang aku santuy, aku nggak mau jadi pemain tetap juga sih. Berarti mungkin setelah sekolahnya selesai ada kemungkinan untuk menerima transfer pemain dari grup mana ke grup mana gitu ya? Atau tetap pengen jadi freelance terus aja? Hmm, nggak tahu sih mas kalau ke depan, kalau misal ada project yang emang sama dengan idealisku atau aku merasa cocok atau apa, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misal pun nggak ada, aku juga udah punya plan-plan tersendiri kan. Misal kayak ya kayak yang tadi kayak aku sebutin, yang penting aku sukanya sharing-sharing kayak gitu, mana-mana suka sama anak-anak. Gak tahu juga nanti jatuhnya ke mana, cuma aku udah punya plan sih, cuma aku nggak mau nyebutin juga, takut kapan-kapan Tapi aja kamu takut dilihat nggak aja. sama apa yang kamu cita-citakan sendiri? Kadang aku pernah mas rasain itu, tapi ada yang mengubahku ya. Tapi emang biasa sih mas, kalau misal kita punya cita-cita terus kita terlalu ambisi tapi akhirnya kita nggak kesampaian gitu, kita kecewa gitu kan. Aku soalnya sering kayak gitu, jadi kayak sesuai yang nggak kita harapin. Jadi sempat pernah takut, tapi abis aku baca, ini aku nggak tahu juga gimana ya, aku Hmm. suka sama ayat ini man, ya di Al-Quran Al-Baqarah surat berapa ya aku lupa. Jadi dia tuh bilang yang kadang kita anggap baik tuh bisa jadi nggak baik buat kita, Ya. tapi yang kadang kita anggap buruk itu sebenarnya bisa jadi baik buat kita. Jadi aku adalah positive thinking aja sama yang punya gitu kan, soalnya mau gimana pun sebenarnya kita harus sadar diri kalau kita tuh punya keterbatasannya. Misal kita kan nggak bisa kan kayak lihat kuman sekarang di tanganku ini, kita nggak bisa lihat. Ya. Kita lihat langit juga cuma nyampe nya warna biru, nggak sampai luar-luarnya banget kayak gitu. Jadi ya itu sih yang kadang bikin aku tenang, dan menurutku hadirnya agama itu benar-benar menyelamatkan pikiran dan hatiku sih. Itu kalau aku ya, nggak tahu kalau teman-teman semuanya. Soalnya aku orangnya ambisius banget, orangnya idealis, susah diatur, ngeyel. Ya itu kelemahan-kelemahan sih, cuma aku nggak bisa ngilanginnya, nggak tahu kenapa. Ya lagi belajar berproses untuk jadi lebih baik lagi. Tapi aku sadar aku orangnya gitu. Maaf ya buat teman-teman yang sering terima ngeyelnya aku. Nah, tapi itu justru satu langkah yang bagus sih, maksudnya untuk kita bisa berubah jadi lebih baik atau gimana itu
nomor satu tuh kita harus peka dulu sama kondisi kita tuh kayak gimana. Kita harus punya self awareness kalau misalnya, oh ternyata kekurangan kita tuh ini. Dengan kita udah mengakui kekurangan kita tuh baru kedepannya kita bisa untuk mulai ibaratnya proses memperbaiki diri gitu. Contohnya misalnya kita lagi sakit batuk, tapi kita nggak mengakui kalau kita lagi batuk gitu. Jadi kita nggak mau minum obat batuk, kita nggak mau ke dokter, ya pasti kita bakal sakit-sakit terus. Cuma dengan kita mulai menerima kekurangan kita ada apa aja, kayak itu jadi langkah apa ya, jadi satu langkah pertama yang besar untuk kita bisa jadi orang yang lebih baik sih. Iya sih, harus itu, harus lebih lebih sadar diri. Cuma kadang ya manusia, namanya manusia ya, hilafku juga banyak karena aku nggak sadar dirinya juga banyak. Makanya kadang beberapa teman kadang, ya kamu tuh kalau dikasih tahu kok gini gitu. Tapi ya gimana ya guys, aku tuh seenggaknya aku punya alasan buat itu gitu loh mas. Mungkin Hmm. suatu saat aku disadarin salah apa salah apa. Tapi kalau misal aku salah, aku bukan orang yang nggak mau ngakuin kesalahan sih. Aku terbuka banget sama salah, gak apa-apa aku salah gitu. Mungkin kalau aku punya satu kalimat gini sih, apa, kita sebagai manusia tuh boleh punya target, tapi nggak boleh punya ekspektasi. Bedanya kalau kita punya target dan targetnya nggak tercapai, kita evaluasi, tapi kalau ekspektasinya nggak tercapai, kita bakal kecewa. Jadi kita perlu pisahin tuh dinding di antara mana yang jadi target, mana yang jadi ekspektasi. Bisa sih, bisa. Iya sih benar, target. Ya, iya sih. Ekspektasi tuh kadang mengecewakan. Tapi kalau target ya mungkin lebih safe lah buat Ya, psikologi kita. lebih lebih terukur gitu ya, Gitu. Yang real-real aja gitu. yang Ini real-real sih aja. mas, yang susah tuh belajar realistis tuh susah kadang. Nah, Belajar belajar realistis. belajar realistis apalagi untuk masa depan tuh kayak kita mencoba memastikan apa yang nggak pasti itu susah sih. Iya, benar. Susah. Nah, ngomongin tentang masa depan nih ada satu pertanyaan lagi nih mungkin dari Mas Arbi. Jadi Mas Arbi nitip nih satu pertanyaan. Kamu lebih milih jadi wanita karir atau milih jadi ibu rumah tangga? Aku nggak bisa milih, aku pengen jadi dua-duanya. Tapi uh, kalau nanti misal udah punya anak atau suami minta aku di rumah untuk ngurusin anak dan misal nyuruh aku berhenti kerja atau ngurangin kerjaku, aku lebih milih buat nurut sih, buat ngurusin anak karena namanya udah ada anak itu udah ada tanggung jawab besar. Jadi kalau seiring berjalannya waktu kan kita harus tahu mas prioritas kita yang mana kan. Iya. Hidup itu kan gantian ya. Udah masanya aku sekolah, udah masanya aku kerja, udah masanya aku ini, masanya aku berumah tangga. Ya konsekuensi berumah tangga itu kan nggak terus apa kita bisa seenaknya sendiri juga kayak sebelum kita berumah tangga gitu. Jadi ya nanti ngikut suami sih, tapi kayaknya aku bakal cari suami yang bisa nerima aku buat pergi keluar-keluar gitu sih. Nah, bener banget. Nih satu pesan penting sih buat semuanya. Kalau bisa kita cari pasangan tuh bukan orang apa ya? Kita jangan pernah punya keinginan untuk merubah pasangan kita atau sebaliknya kita cari pasangan yang ingin merubah kita. Itu Iya, kuncian banget sih. biar sama-sama nyaman. Kalau misal nggak nyaman ya nggak nyaman dikit lah nggak masalah karena namanya hidup berdua ya kan konsekuensinya banyak. Cuma namanya ngubah karakter orang tuh uh, itu bukan solusi deh mas. Iya. Soalnya, soalnya jadi ada yang bisa senang, ada yang bisa nggak senang gitu dengan dirubah karakternya atau disuruh ngikut manut apa gimana. Makanya bener sih susah cari yang cocok atau yang apa. Walaupun banyak orang di dunia ini ya. Oke. Mungkin apa ya pertanyaan lagi? Kalau misalnya, oh ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang tadi aku belum sempat sebut sih. Ada pertanyaan tadi, apa yang membuat Kak Irta masuk ke dunia musik? Dulu waktu kecil abahku ngewajibin aku bisa musik. Wajibin. Kebetulan iya, jadi abah tuh pernah bilang, ya apapun jadinya anak-anak tuh
wajib bisa musik, walaupun nantinya jadinya apa terserah kalian, tapi seenggaknya harus bisa musik katanya. Ya udah, biarlah aku yang nerusin kali emang. Tapi kakak juga masih musik kan? Iya kakak musik, tapi adik-adikku kayaknya enggak deh. Kalau kakak emang musik dari dulu suka dia. Atau ada nggak sih pengaruh dari kakak dalam dunia musik kamu sendiri? Pengaruh apa yang diberikan sama kakak? Pengaruhnya saat pas ini sih, pas Mbak Inka manggung itu. Ya udah aku suka lihat Mbak Inka manggung, jadi aku pengen manggung juga, gitu sih. Berarti emang jiwa-jiwa apa ya, jiwa-jiwa panggung performance emang kuat ya. Iya, kayaknya ya deh Mas. Tapi aku ngobrol sama Mas Bintang gini tuh jadi ini sih, jadi kayak ngulik sisi diriku sendiri sih. Jadi kayak kalau aku ditanya jawabnya ini berarti aku emang gini ya gitu loh. Jadi kayak nemu jawaban baru buat diriku juga. Aku baru dapat insight ini sekarang sih, kalau ternyata orang yang aku ngajak ngobrol juga kadang nggak pernah mikirin nggak pernah mikirin jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya gitu. Iya, tapi kan jadi keluar kan sekarang. Kayaknya kapan-kapan Mas Bintang butuh di podcast juga deh. Pengalamanku kan nggak sebanyak pengalaman yang lain gitu yang bisa dikulik dan dipelajari. Nggak gitu dong pikirnya. Kan setiap orang itu punya porsinya masing-masing, tempatnya masing-masing. Setiap tempat pengalaman itu kan beda semua. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada kriteria buat siapa yang harus di podcast dong. Bener sih. Aku juga sebenarnya ajak orang-orang yang masuk ke podcast tuh random aja sih, kayak oh ini kayaknya bisa nih diajak ngobrol, aku chat, mau nggak ngobrol di podcast? Kalau mau ayo, kalau nggak ya udah, sesimpel itu aja. Aku nggak punya yang kriteria tertentu harus gimana gitu. Ya berarti besok Mas Bina juga di podcast. Boleh. Ini yang punya Jackson sama Gibson bisa aja di Magelang cuma Mas yang punya Jackson yang kayak gitu, yang seri itu. Kan bisa jadi alasan tuh. Bener. Punya gitar banyak ya? Enggak sih, aku ada berapa ya? Sekarang justru aku megang Ibanez yang kuning tuh, yang dulu di Masri. Terus satunya Gibson, ada APX sama akustik sama gitar lele. Ya tapi itu sebenarnya salah satu kegelisahanku ya, setelah aku kuliah ke Jakarta tuh justru aku jarang pakai gitarku untuk manggung. Ya, prioritasnya udah beda. Bukan prioritas. Aku sebenarnya pengen manggung, cuma ternyata setelah aku pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tuh, untuk cari teman yang satu frekuensi dalam bermusik tuh susah banget sih. Apalagi udah beda demografinya jauh banget. Tapi nanti bakal nemu kok Mas. Kamu mungkin kurang main aja. Kayaknya mainku kurang jauh ya, kurang malam. Mungkin satu pertanyaan terakhir banget nih dari aku. Ada nggak pesan untuk diri kamu sendiri di umur 20 tahun? Kalau misalnya kamu bisa ketemu diri kamu sendiri di umur 20 tahun, kamu pengen kasih dia pesan apa? Jangan malas lah, nanti ketunda. Gitu aja sih. Jangan malas, nanti ketunda. Singkat, padat, jelas. Dan konteksnya kemana, mungkin kalau dari awal tadi dengerin, tahu sih. Iya, jangan malas nanti ketunda. Oke. Thank you ya Irta udah sempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih. Sambil hujan-hujanan luar biasa ya. Oh, hujan luar biasa ini. Gak jadi nikah. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman pengen kepo ini karya-karyanya Irta, atau pengen interaksi mungkin di komentar Instagramnya, mungkin bisa follow Instagram di mana Irta? Di Irta Tata, di sini nih. Wah. Itu diedit ya Mas ya? Irta Tata. Agak repot ya mengeditnya ya. Oke. Oh, agak repot, ya udah baik. Jadi sini ada tulisan Irta Tata ya. Oke. Jadi terima kasih udah dengerin, teman-teman yang udah dengerin episode kali ini. Semoga dari obrolan singkat kita ini, nggak singkat juga ya, udah lumayan sih, hampir 1 jam kalau nggak salah. Semoga adalah yang bisa diambil, bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua, supaya dia bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau misalnya dari kita ada salah kata, termasuk meskipun setelah kita edit gitu, ya kita juga minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tapi tujuannya itulah, kita ngobrol juga tujuannya untuk silaturahmi, saling berbagi cerita,
siapa tahu ada manfaat-manfaat yang tersurat atau tersirat itu ya terima kasih. Jadi sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.